Kegembiraan dan sukacita inilah yang disebut dengan kabar gembira dari Allah yang harus kita wartakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Terutama wartakanlah kabar sukacita ini kepada keluarga, saudari dan saudara. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi
saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus.
sehingga ia lebih dahulu sampai dikubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi justru Maria Magdalena dan wanita-wanita lain inilah yang pertama kali berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Maka berbahagialah bagi para ibu. Bapak-bapak itu ototnya kuat, tapi kalau ada begini lari ke belakang. Ibu-ibu itu ototnya tidak kuat, tapi masalah datang mereka berani hadapi masalah itu. Nah, sebenarnya hendak menegaskan kepada kita bahwa kesetiaan kita kepada Allah akan memungkinkan kita untuk sungguh berjumpa dengan Allah yang hidup itu. Maka Maria Magdalena bersama dengan para rasul itulah orang-orang pertama yang memang berjumpa dengan Allah yang hidup, Kristus yang bangkit. Tetapi tidak hanya perjumpaan itu, mereka ditugaskan untuk pergi mewartakan kepada orang lain bahwa Yesus sungguh bangkit, Yesus sungguh hidup. Maria Magdalena bersama beberapa itu pergi memberitahukan para murid bahwa Yesus sungguh hidup. Nah, sesudah itu Petrus dan teman-temannya mulai hadir untuk menyaksikan sungguhkah Yesus sungguh hidup. Dikatakan mereka melihat dan percaya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, pengalaman kita sebagai orang Kristen, orang Katolik yang mengalami Kristus yang bangkit menjadikan kita sebagai saksi misionaris tentang kebangkitan Kristus itu, terutama bagi keluarga. Jadi sebentar kembali ke rumah, beritahu yang tidak sempat hadir dalam Eucharistia ini, beritahu bahwa kami telah berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Lalu ini kami bawa Kristus yang bangkit ke rumah untuk berjumpa dengan yang tidak sempat hadir, mungkin karena sakit dan berbagai alasan. Nah, karena itu saudara-saudari kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengikuti Kristus, tetapi sekaligus untuk diutus mewartakan Injil, kabar sukacita, kegembiraan itu bagi orang lain. Nah, caranya bagaimana? Anak-anak kita yang ada di sini yang setia untuk menjadi ajudan, atau orang di Jawa bilang istinar. Tugas ini harus dilihat sebagai tugas memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit bagi dunia. Menjadi misionaris, walaupun tidak perlu harus ke luar negeri, cukuplah di stasiun. Ada yang memang terlibat menjadi anggota KOR atau terlibat untuk di bidang liturgi dan sebagainya. Ada yang menjadi ketua stasi, ketua KUB, pengurus dan sebagainya. Itu harus dilihat sebagai tugas yang dipercayakan oleh Kristus yang bangkit bagi kita untuk ikut mewartakan kerajaan Allah bagi dunia. Lalu yang lain mengatakan kami yang hanya umat biasa bagaimana? Semuanya diberi tugas yang sama, menjadi misionaris awal bagi keluarga dan bagi lingkungan sekitar.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sesudah Yesus naik ke surga, para rasul mulai diutus oleh Yesus untuk pergi keluar dari Yerusalem mewartakan Kristus bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi mereka memberi kesaksian bahwa Kristus yang telah dibunuh disalibkan itu, ia adalah Tuhan karena ia telah hidup. Nah, Kristus yang hidup inilah yang harus diwartakan. Maka saudara-saudara yang ada di sini, sesudah mewartakan Injil Kristus dalam keluarga, lalu keluar ke tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah tidak pernah datang ke gereja, mungkin ke sebelah itu beritahu, mari kita pergi ke gereja hari Minggu. Ajak mereka supaya bisa ikut. Itu tanda bahwa kita siap diutus tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga sendiri, tetapi juga diutus untuk pergi mengajak tetangga yang lain untuk berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Nah, ini tanggung jawab kita. Di beberapa negara di Eropa, panggilan untuk menjadi kaum religius atau imam itu tidak sebanyak di Asia. Bahkan tidak ada sama sekali. Lalu bagaimana supaya misi Kristus itu akan terus berlangsung? Maka banyak anak-anak muda yang awam, yang baru menikah 1-2 tahun, sesudah memiliki 1 anak, mereka berangkat ke negara-negara Asia, ke pedalaman awam. Suami istri bawa anaknya masih kecil, pergi ke Afrika, di sana 3 tahun 4 tahun, balik lagi ke Eropa. Ini orang-orang awam yang anak-anak muda sekarang yang memang mengambil keputusan untuk tidak menjadi imam, tidak menjadi kaum religius suster bruder, tetapi mereka menjadi seorang awam, tetapi menamakan diri misionaris Kristus, misionaris awam. Apakah saudara anak-anak muda yang ada di stasiun mengatakan, kalau begitu kami mau ke Afrika dulu? Mulai dari stasi, lalu tingkat paroki, lalu tingkat keuskupan dan sebagainya. Kemarin kami mengunjungi keluarga dari 2 saudara postulan OFM. Tadi saya tanya sopir itu, Om Ferry, di stasi ini ada yang OFM, postulan OFM di, saya kira di Jogja atau di Padang. Artinya bahwa masih ada anak-anak muda yang memang tergerak untuk menanggapi panggilan ini. Maka Paus Fransiskus mengatakan, keluarlah dari daerahmu dan pergilah untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Maka dia mengatakan, siapa yang berusaha kamu kalau kami berangkat? Ini satu tantangan tersendiri. Nah, Petrus telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka bergerak keluar dari Yerusalem, pergi ke bangsa-bangsa lain untuk mewartakan Injil, sehingga Injil itu sampai di stasi ini. Maka kita merayakan Paskah bersama dengan seluruh kaum beriman di seluruh dunia. Saya menutup renungan ini dengan sebuah kisah. Nah, suatu ketika ada 2 anak ajudan setelah misa Paskah dengan pakaian misdinar, pakaian ajudannya, mereka melompat-lompat di tengah persawahan karena terlalu bergembira telah menjadi misdinar menjalankan tugas itu. Mereka 2 bergerak untuk pergi menuju ke tempat yang jauh, tapi di tengah sawah mereka keduanya tersesat, tidak tahu lagi arah yang mau dituju. Yang satu mengatakan kita harus lewat sebelah kanan, satu mengatakan oh tidak, sebelah kiri. Satu mengatakan kanan, satu mengatakan oh kiri. Karena tidak ketemu kesepakatan, yang satu marah lalu pukul papat. Lalu yang dipukul itu
Dia berbalik ke belakang, melihat ada pasir di jalan itu. Lalu dia menulis, hari ini teman baikku telah memukulku. Jadi hari ini teman baikku telah memukulku. Mereka dua terus berjalan. Akhirnya mereka kehausan. Ternyata di depan sana ada kolam yang jernih. Dan keduanya itu berlari cepat-cepat menuju ke sana. Yang tadi dipukul itu dan langsung melompat ke dalam kolam itu. Dan dia tidak sadar bahwa kolam itu dalam dan dia tidak bisa berenang. Dan dia tenggelam di dalam kolam itu. Yang tadi memukul itu langsung masuk ke dalam kolam, lalu dia memegang tangannya, lalu menarik kembali ke atas. Sesudah itu, yang tadi dipukul ini, yang tenggelam itu, lalu dia melihat sebuah batu yang ada di situ, lalu dia menulis, hari ini teman baikku telah menyelamatkanku. Yang memukul dan yang menyelamatkan itu merasa bingung, lalu dia bertanya, teman, saya merasa heran dengan sikapmu. Ketika saya memukulmu, engkau menulisnya di atas pasir. Tetapi ketika saya menyelamatkanmu, engkau menulisnya di atas batu. Lalu dia mengatakan, teman, ketika engkau memukul aku menulis di atas pasir, supaya angin pengampunan datang menghapusnya pergi. Tapi ketika engkau menyelamatkanku, aku harus menulis di atas batu, sehingga tidak ada angin manapun yang menghapusnya pergi. Nah, kisah sederhana ini mau menegaskan bahwa dalam perjalanan hidup kita seringkali terjadi seperti itu. Ada saat di mana kita menyakiti hati orang lain, tetapi ada saat di mana kita menyelamatkan hidup orang lain. Tetapi ketika orang menyakiti hati kita, yang dibutuhkan adalah mengampuninya. Biarkanlah itu berlalu. Tetapi ketika orang menyelamatkanmu, tulislah itu di dalam hatimu, sehingga kebaikan itu akan terus terukir di dalam. Surasa
dan di dalam kebangkitannya, kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia ini, muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
teknis, pemazmur, pemain musik, dan semua kita yang berperan aktif untuk menyukseskan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih yang berikut saya sampaikan kepada seluruh umat yang sejak dari Minggu Palma sampai pada kesempatan ini sudah berusaha secara maksimal, walaupun dengan manusia yang sedikit. Kita berusaha tampil untuk menanggung KOR sejak Minggu Palma sampai dengan hari ini. Mewakili umat kasih saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Yang kedua, ucapan selamat Pesta Paskah. Yang pertama, mewakili umat kasih menyampaikan selamat Pesta Paskah kepada Pater Daniel, Bapak Pastor Proki, Pater Kanan, Pater Peter yang tadi malam melayani Ekaristi di sini. Selamat Pesta Paskah juga saya sampaikan kepada seluruh umat, baik dalam stasi maupun sekitarnya. Bagi juga Pak Mama mungkin yang pada kesempatan ini tidak hadir bersama kita karena berbagai alasan. Mewakili umat stasi saya menyampaikan selamat Pesta Paskah. Semoga dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dapat membawa kedamaian dalam keluarga, KUB, dan masyarakat kita. Yang ketiga, tanggungan misa minggu depan dari Mama Santa Ana, lektor Mistina dan pemazmur dari KUB Santo Petrus. Untuk jadwalnya nanti diinformasikan kemudian, karena di depan juga berkenan dengan misa pentarisan imam baru di paroki kita. Tak lupa juga saya menyampaikan terima kasih juga kepada tim Korsos Pamilus dari Paroki Yesus Keramat Ilahi Eramo yang sudah sejak tadi kiri kanan dari kita. Saya mewakili Mas Kasih menyampaikan terima kasih banyak. Demikian pengumuman pada hari ini. Aspirasi saya sampaikan terima kasih dan selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua petugas dalam perayaan Ekaristi ini, petugas liturgi, tapi persembahan dan semua yang telah terlibat dalam perayaan Pekan Suci. Lalu yang kedua, saya berterima kasih karena bisa berjumpa dengan umat yang ada di stasi ini 2 kali. Paling tidak ada wajah-wajah yang masih terngiang di sini sehingga bertemu di jalan. Oh ya, pernah bertemu di stasi sana. Lalu yang ketiga, pelindung dari stasi ini adalah Santo Antonius dari Padua. Pestanya pada tanggal berapa, bulan berapa? Ini harus ingat, karena masa pelindung sendiri tidak tahu kapan pestanya. Ada yang tahu? Nah, berarti tugas ketua stasi adalah bertanya ke pastor paroki Airamo atau pastor Rekan, Pater Haryo dan Pater Marcel. Santo Antonius itu pestanya dirayakan pada tanggal berapa? Mungkin tahu nanti secara singkatnya bagaimana dia akhirnya menjadi seorang santo. Tapi biar saya memberitahu tanggalnya supaya paling tidak semua tahu. Tanggal 13 bulan berapa? 13-nya sudah ada. Bulannya kira-kira bulan apa? Ada yang sudah benar, sudah disebut-sebut. Juni. Jadi setiap tanggal 13 Juni itu stasi ini harus merayakan pesta pelindung Antonius. Oh, ada di dalam. Bunda Maria di luar kaca, Antonius di dalam kaca. Jadi itu harus diperingati sebagai pesta pelindung stasi ini. Kalau di Jakarta, setiap mulai tanggal 13 Juni itu pembukaan novena Santo Antonius Padua 9 hari Selasa berturut-turut. 9 kali hari Selasa. Itu
biasanya perayaannya itu kalau di Jakarta itu bisa sehari itu 3 sampai 4 kali bisa. Dengan manusia itu sampai ribuan. Maka stasi ini pun hendaknya kalau Santo Antonius Padua menjadi pelindung stasi ini, maka diharapkan bahwa Santo Antonius akan selalu menyampaikan kepada Tuhan yang di atas supaya berkat Tuhan itu akan selalu melimpah bagi umat yang ada di stasi ini. Maka umat di sini yang pertama-tama harus terus berdoa untuk Santo pelindung di stasi ini. Paling tidak sudah tahu tanggalnya. Tanggal berapa tadi? Ya, jadi ingat tanggal itu, berita pastor paroki, mungkin ada perayaan khusus untuk peringatan. Kalau di beberapa paroki yang pelindungnya Santo Antonius Padua, itu perayaan besar. Artinya ada powernya juga. Tidak hanya sebatas satu ibadat atau perayaan kecil, tapi sebuah perayaan besar. Lalu yang kedua, paling tidak tahu sejarah singkat tentang Santo Antonius Padua ini. Maka kalau bisa ketua stasi ke Pak Dario minta apakah ada buku atau lembaran yang berisi tentang sejarah Santo Antonius Padua ini. Kalau tahu sedikit lebih bagus. Lalu yang tiga, nanti spirit yang mendasari cara hidup dari Santo Antonius Padua ini hendaknya menggerakkan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini, sehingga kalau lewat di depan pastoran Airamo itu, pastor parokinya mengatakan ini Antonius Padua sedang datang di sini. Jadi lihat dari gaya hidup Bapak Ibu ada di sini, mereka sudah tahu ini pasti pengikutnya yang menghayati cara hidup Santo Antonius Padua. Maka silakan berdevosi, karena banyak peristiwa yang terjadi ketika orang berdevosi kepada Santo Antonius dari Padua. Ada kisah-kisahnya yang luar biasa. Yang terakhir, saya mohon pamit untuk kita semua. Kita telah bersama selama pekan suci ini, dan mohon doa dari umat yang ada di stasi ini dengan pelindung Santo Antonius Padua bagi kami OSM di provinsi ini, baik bruder maupun yang pater, sehingga kami mampu untuk sungguh menghidupi panggilan sebagai seorang saudara Dina atau OSM. Terima kasih untuk umat yang ada di stasi ini, karena ada yang telah menyumbangkan salah satu anaknya untuk sungguh menjadi bagian dari saudara-saudara Dina. Saya dengar namanya, tapi saya belum pernah bertemu orangnya karena tinggal di kota yang berbeda. Saya tidak kenal nama tadi itu disebut namanya Chris. Saya belum bertemu orang tuanya. Saya berharap orang tuanya hadir dalam perayaan ini, sehingga saya masih bisa bertemu orang tua. Tetapi tidak hanya untuk Chris, tapi untuk anak-anak muda yang ada di sini, silakan dipikirkan tentang jalan hidupmu, sehingga orang tua tidak hanya berdoa untuk anak orang lain masuk biara, tetapi doakan anak kalian juga masuk biara. Sehingga berharap setelah Chris ini masih ada juga calon OSM dari stasi ini, sehingga mintalah Santo Antonius untuk menggerakkan anak-anak yang masuk SMA sekarang atau SMP dan sebagainya. Tidak hanya masuk OSM, tetapi yang masuk suster juga silakan. Banyak kongregasi yang ada di Indonesia ini. Bagi anak muda yang masuk aspiran di Manggarai, kita berjumpa di sana, nanti berjumpa di sana, bilang dulu saya jadi miskina atau dulu saya jadi anggota KOR di saat perayaan ini. Karena itu terima kasih banyak atas perjumpaan. Saya akan kembali ke Jakarta hari Senin atau hari Selasa besok atau lusa. Selamat merayakan Paskah di rumah keluarga masing-masing. Terima kasih atas semua perjumpaan, semua tanggung jawab yang telah saudara-saudari wujudkan selama perayaan. Sekali lagi, selamat Paskah. Selamat. Mari kita
Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan diri saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah peringatan hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan Pesta Paskah dengan gembira, saudari dan saudara di antara Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, keluarga-keluarga yang ada di stasi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara